Perkenalkan, nama saya Mega Tumanggor dengan NIM 8782720888. Saat ini saya akan memenuhi tugas 3, yaitu mata kuliah inovasi pembelajaran. Jadi saya saat ini akan mencoba menjelaskan dan menerangkan kepada dosen dan juga seluruh rekan mahasiswa Universitas Terbuka. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa sistem pembelajaran yang kita lakukan di dalam pendidikan Universitas Terbuka adalah sistem belajar jarak jauh ataupun tutorial online. Jadi pribadi lepas pribadi, kita sering bertanya sama teman, bahkan sama diri sendiri, bagaimanakah sistem pembelajaran jarak jauh yang kita jalankan selama kuliah di Universitas Terbuka? Apakah pembelajaran ataupun sistem ujian yang jarak jauh yang sering kita lakukan itu berjalan secara jujur dan juga adil serta bisa dipertanggungjawabkan? Jadi semuanya itu bisa berlaku dengan jujur, adil, dan bisa dipertanggungjawabkan karena apa? Universitas Terbuka melakukan atau memiliki sistem AOP. Apa itu AOP? AOP itu kepanjangan dari Automated Online Proctoring. Automatic Online Proctoring. Apa itu Automatic Online Proctoring? Itu artinya adalah sistem ataupun pengawasan ujian yang dilakukan secara otomatis, bukan manual ataupun bukan dilakukan oleh manusia melainkan teknologi canggih yang bekerja. Jadi teknologi canggih ini atau AOP ini selama ujian berlangsung, teknologi ini yang akan melakukan pengawasan selama ujian. Jadi tidak ada yang namanya kecurangan selama ujian berlangsung ataupun dalam mahasiswa melakukan tugas. Jadi bagaimana teknologi canggih ini melakukan pekerjaannya atau bagaimana sistem ini bekerja? Sistem AOP ini bekerja secara otomatis ataupun canggih. Jadi hal yang pertama dilakukan sebelum mahasiswa melakukan ujian atau ujian berlangsung, sistem ini akan melakukan terlebih dahulu verifikasi data ataupun secara otomatis sistem ini akan melakukan verifikasi data dengan cara mahasiswa mencantumkan atau memberikan KTP ataupun KTM, kartu tanda mahasiswa. Itu sebelum mahasiswa melakukan ujian terlebih dahulu verifikasi data. Tujuannya adalah supaya sistem ini menyamakan atau mencocokkan data yang dari mahasiswa, mencocokkan data yang ada tersimpan di server kampus. Jadi itu tujuannya. Jadi bagaimana sistem ini bekerja? Yang pertama tadi, sebelum ujian melakukan verifikasi data terlebih dahulu, dan yang kedua adalah sistem ini akan memantau selama ujian. Apa yang dilakukan sistem ini? Dengan cara apa sistem ini akan memantau? Yaitu yang pertama melalui kamera. Kamera pada sistem ini fungsinya adalah untuk melihat wajah ataupun gerak-gerik yang dilakukan mahasiswa selama ujian berlangsung. Yang kedua, yang dilakukan oleh pemantauan yang dilakukan oleh sistem ini yang kedua adalah yaitu melalui mikrofon. Mikrofon ini bertujuan untuk
mengetahui rekaman-rekaman apa aja, suara dan percakapan apa saja yang dilakukan oleh mahasiswa di dalam ruangan ujian selama ujian berlangsung, apa aja percakapan ataupun rekaman-rekaman gerak-gerik apa saja yang dilakukan oleh mahasiswa. Dan yang ketiga adalah memantau layar. Jadi sistem ini akan memantau layar dengan otomatis, yaitu seperti apakah mahasiswa akan tetap pada layar soal-soal ujian ataupun mahasiswa melakukan membuka aplikasi-aplikasi catatan-catatan yang ada di aplikasi ataupun situs-situs lain yang bisa mencontek ataupun layar-layar ataupun aplikasi-aplikasi lain yang bisa memberikan jawaban untuk menjawab soal-soal ujian. Jadi pemantauan layar ini dilakukan oleh alat-alat canggih AOP. Jadi otomatis tidak ada kecurangan dan tidak ada ketidakjujuran yang berlangsung selama ujian dilaksanakan. Jadi berikutnya adalah pembahasan yang berikutnya adalah apa manfaat yang dilakukan oleh sistem ini untuk akademik. Manfaat integritas yang dilakukan sistem untuk akademik, yaitu manfaatnya adalah sistem ini bisa meningkatkan kualitas pendidikan ini akan berkualitas tinggi. Pendidikan di universitas ini akan berjalan dengan baik dan juga kualitasnya tinggi dan bisa dipercaya, dipertanggungjawabkan dan bisa dihormati oleh seluruh masyarakat yang menempuh pendidikan di universitas terbuka. Lalu yang terakhir, pembahasan yang terakhir adalah saya akan menjelaskan bagaimana universitas terbuka melindungi privasi atau data-data pribadi yang dimiliki oleh mahasiswa. Bagaimana universitas terbuka melindungi privasi atau data-data pribadi mahasiswa? Caranya, privasi mahasiswa adalah tanggung jawab besar yang dimiliki oleh kampus universitas terbuka. Ini data ini atau privasi ini adalah tanggung jawab besar kampus. Jadi kampus ini juga bukan asal mengucapkan janji bisa mengatakan bahwa privasi mahasiswa akan aman, tapi dibuktikan dengan apa? Dibuktikan dengan tanggung jawab. UT menerapkan peraturan sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Data Mahasiswa. Jadi universitas itu, UT ini memiliki undang-undang yang melindungi data yang dimiliki oleh mahasiswa, melindungi privasi mahasiswa. Jadi dia memiliki undang-undang. Adapun langkah-langkah perlindungan data mahasiswa, langkah-langkah yang dilakukan untuk melindungi data mahasiswa adalah: yang pertama, pemantauan dilakukan oleh sistem hanya saat ujian berlangsung. Pemantauan dilakukan oleh sistem ini hanya pada saat ujian berlangsung. Setelah itu selesai ujian, maka sistem akan berhenti bekerja dan tidak melakukan pemantauan. Jadi pemantauan hanya dilakukan ketika ujian berlangsung. Dan yang perlindungan yang kedua yang dilakukan yaitu sistem akan merekam area meja dan bangku peserta ujian. Sistem tidak menyorot ataupun sistem tidak merekam area-area di luar daripada tempat duduk atau meja mahasiswa yang melakukan ujian. Itu dia. Jadi yang berikutnya, perlindungan yang berikutnya yang ketiga adalah semua data mahasiswa hanya diakses oleh sistem AOP atau hanya diakses oleh universitas terbuka. Tidak ada pihak-pihak luar ataupun tidak boleh perusahaan-perusahaan luar yang mengakses privasi atau data-data yang dimiliki oleh mahasiswa universitas terbuka. Jadi yang berikutnya
sistem yang perlindungan yang digunakan oleh UT Universitas Terbuka adalah data rekaman tidak disimpan selamanya. Data rekaman mahasiswa atau rekaman privasi mahasiswa tidak tersimpan selamanya di universitas terbuka. Jadi selesai penilaian ujian atau penilaian berlangsung dinilai oleh tutor ataupun dosen yang bersangkutan, selesai itu maka data akan dihapus secara permanen dan otomatis oleh sistem. Jadi secara langsung bahwa data dan privasi itu akan terhapus setelah penilaian oleh tutor ataupun dosen selesai. Jadi melalui keterangan saya dari awal apa itu AOP, bagaimana AOP berlangsung, yang ketiga apa manfaat AOP untuk akademik, yang keempat bagaimana universitas terbuka melindungi privasi yang mahasiswa. Jadi semuanya sudah saya jelaskan secara singkat. Karena ini membutuhkan waktu hanya 5-7 menit, jadi saya mempersingkat. Jadi saran saya untuk semua mahasiswa-mahasiswi Universitas Terbuka, mari kita dengan percaya, kita dengan yakin bahwa menggunakan sistem AOP ataupun Automated Online Proctoring, kita secara percaya, mari kita sama-sama menggunakan sistem ini dengan baik tanpa memiliki rasa ragu-ragu. Jadi saya bisa memastikan bahwa sistem ini adalah alat teknologi canggih yang bisa dipercaya dan jujur dan bisa dipertanggungjawabkan. Jadi semua keterangan dan penjelasan saya ini kurang lebihnya saya mengucapkan banyak terima kasih untuk kesempatan yang diberikan oleh dosen dan juga teman mahasiswi Universitas Terbuka. Kelebihan dan kekurangan penjelasan saya ini semoga dapat dimaklumi. Cukup sekian dan terima kasih.